never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas etika profesi bidang akuntansi dan peluang kerja bidang akuntansi. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang pertama, kita masuk etika profesi di bidang akuntansi. Pengertian dari etika itu sendiri yaitu dari segi etimologi, etika berasal dari kata Yunani yaitu etikos yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, menurut pengertian yang asli, sesuai dikatakan baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dengan rumusan lain, etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dan dihayati oleh masyarakat. Pengertian etika sebagai kode etik, etika dipahami sebagai kumpulan asas atau moral yang menjiwai dan mendasari perilaku profesi tertentu. Contohnya kode etik advokat Indonesia, kode etik bidan, dan kode etik akuntan. Tujuannya agar dalam menjalani profesi, masyarakat tidak dirugikan tetapi diuntungkan. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi. Jadi ini merupakan tujuan dari kode etik profesi. Selanjutnya kita masuk fungsi kode etik profesi yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah perilaku tidak etis di kalangan profesional, sebagai dukungan yang berharga bagi setiap profesional yang ingin bertindak secara etis dalam tugas profesionalnya. Meningkatkan citra positif sebuah organisasi profesi di mata publik dan pemerintah. Jadi ini merupakan fungsi dari kode etik profesi. Selanjutnya kita akan melihat prinsip etika profesi akuntansi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis. Ini merupakan prinsip etika profesi akuntansi. Selanjutnya, kita masuk peluang kerja bidang akuntansi. Staf akuntansi keuangan. Tugas yang dilakukan oleh staf akuntansi keuangan adalah mencatat transaksi ke buku jurnal dengan baik dan benar, memposting dari jurnal ke buku besar umum dan pembantu, membuat kertas kerja untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Menyajikan laporan keuangan dengan benar, akurat, dan tepat. Ini merupakan staf akuntansi keuangan. Selanjutnya, staf pajak. Tugas yang dilakukan oleh staf pajak yaitu menghitung secara pasti jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan, membayarkan dan melaporkan pajak tepat waktu, mengikuti perkembangan berbagai kebijakan pajak yang berlaku di wilayah perusahaan secara rutin,
mengarsipkan, membuat database pajak perusahaan, dan meninjau kembali pembayaran pajak perusahaan. Selanjutnya ada staf administrasi gudang. Tugas yang dilakukan oleh staf administrasi gudang yaitu mencatat barang yang masuk maupun retur dari pihak lain, mengklasifikasikan jenis barang yang masuk sesuai dengan pesanan, membandingkan data dan jumlah persediaan sesungguhnya di gudang, memeriksa dan melaporkan persediaan barang di gudang, memeriksa dan memperbarui produk yang sudah kedaluarsa, membuat surat jalan untuk pengiriman barang. Jadi ini merupakan staf administrasi gudang, yaitu tugas yang dilakukan oleh staf administrasi gudang. Itulah tadi pembahasan kita tentang etika profesi bidang akuntansi dan peluang kerja bidang akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.